Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan saya Denny Asy'ari dalam program Soal-Soal Agama, sebagaimana program yang tayang setiap Jumat mengangkat persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kalangan jamaah yang kemudian ditanyakan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang jawabannya dipublikasikan melalui majalah Suara Muhammadiyah. Dan untuk sesi kali ini, pertanyaan yang disampaikan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah persoalan menjual tanah wakaf. Apakah boleh kita untuk menjual tanah wakaf menimbang tanah wakaf yang diterima secara ekonomis itu kurang strategis, sehingga seandainya tanah wakaf ini dijual bisa untuk pengembangan ekonomi pondok pesantren dan sebagainya. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, Majelis Tarjih telah mempublikasikan melalui majalah Suara Muhammadiyah edisi bulan Maret tahun 2020 sebagaimana berikut. Pertama, wakaf dari segi bahasa itu berasal dari kata waqafa yaqifu waqfan yang artinya menahan. Dalam fatwa tarjih pada rubrik tanya jawab agama majalah Suara Muhammadiyah nomor 18 tahun 2008 yang membahas tentang tanah wakaf yang terlantar disebutkan bahwa wakaf memiliki arti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menahan harta miliknya dari lalu lintas muamalat dan menyerahkan manfaatnya untuk kepentingan umat atau anggota masyarakat dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan pengertian tersebut, dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diterangkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf merupakan salah satu bentuk infak atau membelanjakan harta yang dituntun dalam ajaran agama Islam. Sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Wakaf disebut juga sebagai sedekah sebagaimana terdapat di dalam hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia meninggal dunia maka akan diputus amalannya kecuali dari 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, anak yang saleh mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian di dalam hadis yang lain dikisahkan tentang Ibnu Umar yang mendapatkan sebidang tanah di Khaybar sebagaimana berikut. Dari Ibnu Umar diriwayatkan bahwasanya Umar radhiyallahu anha pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Lalu beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta nasihat mengenai tanah itu seraya berkata, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaybar yang saya tidak pernah mendapatkan harta lebih baik daripada tanah itu. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya?" Kemudian Nabi SAW pun bersabda, "Jika engkau berkenan, maka tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengan hasilnya." Kemudian Ibnu Umar berkata, "Maka bersedekahlah Umar dengan hasilnya dan pokoknya itu dijual, dihadiahkan dan diwariskan." Umar bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir, pada kerabat, para budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ibnu sabil, dan para tamu. Pengurusnya boleh memakan dari hasilnya dengan cara yang ma'ruf
dan memberikannya kepada temannya tanpa meminta harganya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menerangkan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Karena pada dasarnya benda wakaf harus diabadikan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakif. Namun apabila benda wakaf itu sudah rusak atau kurang bermanfaat bagi mauquf alaih atau orang yang menerima wakaf, maka bolehlah benda wakaf itu dipergunakan untuk yang lebih banyak manfaatnya sesuai dengan tujuan wakaf. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam himpunan putusan tarjih jilid 1 cetakan yang ketiga kitab wakaf di halaman 272 dikatakan, di mana perlu kalau barang wakaf itu sudah lapuk atau rusak, maka bolehlah engkau pergunakan untuk lainnya yang serupa, atau engkau jual dan engkau belikan barang lain untuk meneruskan wakafnya. Penjualan tanah wakaf tersebut masih dimungkinkan sepanjang masih dapat melestarikan keberadaan tanah wakaf. Misalnya dengan menukar tanah lain yang lebih memiliki nilai ekonomis, atau dengan kata lain dengan melakukan tukar guling tanah wakaf. Untuk teknis penggantian tujuan wakaf ini juga sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian juga di dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga disebutkan bahwa pengelolaan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia. Hal ini dilakukan berdasarkan hadis Ibnu Umar yang telah disebutkan di atas, bahwa tanah wakaf itu tidak boleh dijual, dihadiahkan dan diwariskan, sehingga dengan adanya tukar guling tanah sebagai pokok wakaf maka tidaklah berubah dan nilai wakafnya tidaklah berkurang. Tukar guling tanah wakaf dilakukan untuk mencari kemaslahatan sekaligus mempertahankan keberkahan dari tanah wakaf. Karena dengan tukar guling tanah wakaf yang kurang bermanfaat lebih maslahat daripada tetap mempertahankannya. Penggunaan tanah wakaf baru bisa disesuaikan dengan kebutuhan pondok pesantren dan yang lainnya, seperti pengembangan atau pembangunan koperasi atau usaha-usaha untuk mendukung pondok pesantren, sehingga tanah wakaf tersebut tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya serta dapat pula membantu perekonomian. Namun penggantian tujuan tanah wakaf ini hendaknya diberitahu kepada pihak wakif jika masih hidup atau kepada ahli warisnya jika wakif telah meninggal dunia. Hal ini dimaksudkan untuk menghormati wakif serta menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman dari pihak wakif atau keluarga. Wallahu a'lam bissawab. Demikian untuk sesi soal-soal agama kita pada kali ini. Dan untuk lebih lengkapnya berbagai macam pertanyaan-pertanyaan dan soal-soal agama bisa didapatkan atau dibaca melalui majalah Suara Muhammadiyah atau Himpunan Putusan Tarjih jilid 1 dan 3 atau Tanya Jawab Agama jilid 1 sampai 8 dan buku Tafsir At-Tanwir, produk dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Semua produk-produk ini bisa didapatkan di toko Suara Muhammadiyah. Demikian yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.